بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ukhti al-muslimah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyebutkan al-asbab atau sebab-sebab yang bisa menjadikan insyirahus sadar, menyebabkan lapang dada seseorang. Di antaranya al-Islam wa tauhid, Islam dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'an shadiqan, yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ittiba' yang jujur. Kemudian pada poin yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis buku ini, Syekh Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, beliau menyebutkan al-iman bil qadari khairihi wa syarrih. Di antara sebab yang bisa membuat lapang dada seseorang, yang bisa membuat tenang hati seseorang, al-iman bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman terhadap takdir, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mencakup dua perkara. Perkara yang kita sukai atau perkara yang tidak kita sukai. Namun perlu difahami dan diyakini, setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, takdirkan, maka pada perkara tersebut terdapat hikmah yang sangat besar. Mungkin kita belum mengetahuinya pada waktu itu, namun kita akan mengetahui setelah berjalan waktu beberapa saat kemudian. Ketika seseorang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya, pasti ada baiknya, maka akan membuat dia menjadi tenang dan lapang dadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian tidak menyukai suatu perkara, kalian membencinya, namun Allah Subhanahu wa taala jadikan pada perkara yang tidak disukai tadi khairan katsirah, kebaikan yang sangat banyak. Kata Syekh Ummu Abdillah, fal imanu bil qadar, beriman dengan takdir, min samaratihi, termasuk dari buah beriman dengan takdir, at-tuma'ninah, adalah tuma'ninah, wa takhfiful humum wal ahzan, serta bisa meringankan
kegalauan, kegundahan, serta bisa menghilangkan kesedihan. Orang yang gundah, galau, sedih terhadap perkara yang menimpa dia, ini disebabkan dikarenakan dia tidak beriman dengan takdir. Dia tidak bisa menerima apa yang Allah SWT tetapkan pada dia. Contoh misalkan, kita hilang uang 500.000, tercecer di jalan, sedih, murung, galau, gundah gulana, putus asa. Itu semua disebabkan apa? Sebab utamanya dikarenakan dia tidak terima, tidak pelong hatinya, jiwanya tidak plong. Kalau dia bisa menerima, jiwanya plong, maka tidak akan menjadi beban kesedihan dalam hidupnya. Faedah seperti ini bisa dilihat dalam kitab Al-Jami' As-Sahih fil Qadar li Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Beliau menyebutkan min samaratil iman bil qadar, termasuk dari buah beriman dengan takdir adalah at-tumakninah. Seseorang akan mendapatkan ketumakninahan, ketenangan, wa takhfif al-humum, dan akan mendapatkan keringanan pada kesedihan, kegundahan, kegalauan yang ada pada dia. Fa'alal mar'atil muslimah, maka bagi seorang wanita muslimah, anturabbi nafsaha, hendaknya dia mendidik, membina dirinya alal imani bil qadar, untuk beriman dengan takdir. Wa anta alam anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan hendaknya juga seorang muslimah dia mengetahui bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi, kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Sehingga musibah yang menimpa kita itu perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih hidupnya mau menderita? Siapa sih mau miskin? Siapa sih yang mau mendapatkan penyakit? Tidak ada seorang muslim itu mau miskin, mau menderita, mau melarat, mau tertimpa musibah. Tidak ada. Semuanya ingin senang, ingin bahagia. Namun tatkala Allah berkehendak menginginkan pada diri kita ujian dan cobaan dari perkara-perkara yang buruk menurut pandangan kita, maka kewajiban bagi kita adalah menerima dengan plong, dihadapi dengan sabar. Kemudian kata Syekh Ummu Abdillah, wa antakuna lahjatan idza hasala syai'un biqauli qadarullahi wa ma syaa fa'al. Dan hendaknya lahjah, ya, lontaran lisan yang keluar dari seorang muslimah apabila terjadi sesuatu musibah, hendaknya yang terlontar dari lisan dia qadarullahi wa ma syaa fa'al. Takdir Allah itu, ya, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, Allah inginkan. Atau bisa juga dibaca qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah akan melakukannya. Kama arsyada ila dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendapat musibah, sesuatu yang tidak kita sukai, kita hendaknya mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al.
Wallahu azza wa jalla yabtali liyanzur man yashkur wa man yakfur. Allah azza wa jalla akan menguji hamba-hambanya untuk melihat mana orang yang bersyukur, mana orang yang kufur. Wa man yaqnut wa man yasbir, siapa yang putus asa, siapa yang sabar, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah orang yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang dhalun, tersesat. Seorang muslim, muslimah ketika mendapatkan ujian dan cobaan dia tidak berputus asa. Dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ujian dan cobaan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dan meninggikan kedudukannya serta menggugurkan dosa-dosanya. Ini yang harus diimani oleh seorang hamba. Hendaknya ketika dia mendapatkan perkara yang buruk menurut pandangan dia, dia bersabar dan dia terima, dia imani dan yakini bahwasanya di balik perkara yang buruk tadi pasti ada hikmah yang baik bagi kita semua, namun mungkin belum kita ketahui. Dikatakan oleh para ulama, perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut pasti baik. Kenapa? Dikarenakan af'alullahi kulluha khairun. Perbuatan Allah semuanya baik. Dikarenakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah baik seluruhnya, sehingga apa yang Allah takdirkan pasti baik. Namun mungkin dari satu sisi dipandang buruk menurut kita, namun ada hikmah min wara'i dzalik, di belakang itu tadi. Oleh karenanya mereka para ulama menyebutkan al-mahbub, perkara yang dicintai itu ada dua macam. Ada mahbubun li dzatihi, ada mahbubun li ghairihi. Perkara yang dicintai dikarenakan zatnya, perkara yang dicintai dikarenakan sisi lain. Seperti adanya malaikat, adanya para nabi, itu dicintai secara zatnya. Adanya iblis tidak disukai secara zatnya, namun dicintai dari sisi yang lain. Apa? Karena dengan adanya iblis akan muncul apa? Mujahadah. Adanya orang-orang kufar, muncul apa? Jihad. Sehingga yang dicintai tadi bukan secara zatnya dia iblis, tapi perkara-perkara yang lain yang di belakang itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara sebab-sebab insyirahus sadar, sebab lapangnya dada, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Fal ilmun nafi' lahu halawatun wa sururun fil qalbi, ya la yanaluhu al-atibba walal athriya walal wuzara walal ru'asa. Kata Syekh Ummu Abdillah, di antara sebab yang bisa membuat dada seseorang lapang, membuat hati tumaknina tenang, adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ilmu yang teramalkan. Fal ilmu nafi' lahu halawatun wa sururun fil qalbi. Ilmu yang bermanfaat itu memiliki halawah, cita rasa yang manis, wa sururur, surur, kebahagiaan di dalam jiwa, di dalam hati ya. Itu ilmu yang bermanfaat. Lahu halawah, dia memiliki rasa yang manis, lezat, dan juga memiliki kebahagiaan di dalam hati. La yanaluhu al-atibba, tidak dicapai, tidak diraih oleh para dokter. Walal asriya,
tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang kaya dermawan. Walal wuzara, tidak bisa diraih oleh para menteri. Walal ru'asa, juga tidak bisa diraih oleh ar-ru'asa, yaitu para penguasa atau pemimpin. Qala Ibnul Qayyim, berkata al-Imam Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad, dalam kitab Zadul Ma'ad, al-ilmu yashrahus sadr, ilmu itu bisa membuat dada lapang. Wa yuwassi'uhu hatta yakuna awsa'a minad dunya. Kata al-Imam Ibnul Qayyim, ilmu itu bisa membuat dada semakin besar, semakin luas, semakin lapang, hatta yakuna awsa' minad dunya, sampai dada tadi akan semakin besar, lebih luas dibandingkan dunia. Wal jahlu yurithu ad-dhiq wal hasr wal habs. Sedangkan kebodohan bisa menyebabkan dada itu sempit, terbatas, terkukung, tertahan, sumpek. Fakullama ittasa'a ilmul abdi insyaraha sadruhu wattasa'ah. Maka semakin luas ilmu seseorang, maka dadanya pun akan semakin lapang dan semakin luas. Kuncinya pada ilmu. Semakin antum berilmu, anti semakin bertambah ilmu, maka dadanya anti akan semakin luas, semakin lapang, semakin tenang, plong. Ya. Kenikmatan ilmu, cahaya ilmu tidak akan bisa diraih oleh para raja, tidak mungkin bisa diraih oleh orang-orang yang kaya. Namun yang demikian itu akan bisa diraih dengan orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu dan bersimpu di majelis ilmu. Walihada kana ahlul ilmi wa talabatul ilmi aktsarun nasi insyirahan wa sururan wa atyabahum aisyan. Oleh karena inilah para ulama, para penuntut ilmu adalah orang yang paling banyak rasa lapang dan rasa bahagia dan paling bagus kehidupannya. Kenapa mereka para ulama, para penuntut ilmu adalah orang yang paling lapang dadanya, paling bagus kehidupannya, paling tenang, paling nyaman di dunia ini? Kenapa? Dikarenakan mereka memiliki ilmu yang membuat dada mereka lapang, yang membuat jiwa mereka tenang. Sampai-sampai digambarkan bagaimana ketenangannya orang yang berada dalam penjara pun, orang yang dimusuhi pun tidak bergeming sedikit pun dari musuh dan celaan umat manusia, karena dia merasa ilmu yang ada pada dia telah membuat jiwa dan dadanya lapang. Lihat kisah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim. Beliau menceritakan bagaimana sosok guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnul Qayyim fil Wabilis Sayyib. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib an Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala annahu qala lahu marrah. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepada Ibnul Qayyim, ma yasna'u a'da'i bi. Wahai Ibnul Qayyim, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku, orang-orang yang tidak suka terhadapku, orang yang benci terhadapku, orang yang hasad terhadapku, apa yang mereka lakukan terhadap diriku? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wahai Ibnu Qayyim, kira-kira apa yang diperbuat, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka terhadapku, orang-orang yang benci kepadaku, apa yang mereka mampu lakukan? Ana jannati wa bustani fi sadri. Aku ini surgaku
tamanku ada di dadaku. In ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Kalau aku pergi, surga tersebut, ya, ketenangan tersebut senantiasa bersamaku, la tufariquni, tidak akan terpisah dariku. Inna hasbi khalwah. Sesungguhnya terpenjaranya aku, dikurungnya aku adalah khalwah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyendiri. Wa qatli syahadatun. Sesungguhnya kalaupun aku mati, terbunuh, itu adalah syahadah bagiku, syahid bagiku. Wa ikhraji min baladi siyahah. Terusirnya aku dari kampung halamanku adalah siyahah, jalan-jalan rekreasi, touring bagiku. Luar biasa Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maksudnya apa? Beliau tidak ambil pikir apa yang mau dilakukan orang terhadap diri beliau. Kenapa? Dikarenakan beliau bahagia dalam jiwanya, bahagia dalam hatinya. Kata beliau, kebahagiaan surga dan ketenangan tersebut ada di dadaku. Kalaupun aku pergi, kebahagiaan akan tetap bersamaku, ketenangan tetap bersamaku, surga ada di dadaku. Kalaupun aku di penjara, dikurung, maka terkurungnya aku dalam penjara adalah khalwah, ibadah bersendirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna qatli syahada. Kalaupun aku terbunuh, dibunuh oleh mereka, itu adalah syahid bagiku. Wa ikhraji min baladi siyaha. Kemudian kalaupun aku diusir dari kampungku, maka yang demikian itu adalah siyaha, jalan-jalan, rekreasi bagiku. Lihat, luar biasa ya Ibnu Taimiyah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, Masya Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa askanahu fasiha jannatihi, wa kana yaqul fi mahbasihi fil qal'ah. Dulu Ibnu Taimiyah pernah mengatakan tatkala beliau di penjara di Qal'ah Damaskus, penjara tempat Syekhul Islam di penjara, ya. Ketika beliau di penjara, apakah beliau sedih? Ternyata tidak. Beliau pernah mengatakan, lau bazaltu mithla hadhil qa'ah zahaban ma adila indi syukra hadhi ni'mah. Au qal ma jazaituhum ala ma tasabbabu li fihi minal khair wa nahwi hadha. Lihat, kata Ibnu Taimiyah, beliau terpenjara, ya, beliau terpenjara, masuk penjara. Beliau mengatakan, lau bazaltu mil'a hadhil qa'ah, kalau seandainya aku mengorbankan, ya, sepenuh ruangan ini, ya, zahaban berupa emas, ma'adila indi syukra hadhin ni'mah, tidak akan bisa setara bagiku terhadap rasa syukur akan nikmat ini. Difahami? Beliau ini masuk penjara, berada dalam penjara, terkurung. Beliau merasa berada dalam kenikmatan, sampai-sampai beliau mengatakan, kalau seandainya aku menghabiskan emas sebanyak ruangan ini, itu tidak bisa menandingi rasa syukur akan nikmat berada dalam penjara. Dalam penjara dianggap nikmat. Waqal, beliau juga pernah mengatakan,
ma jazaituhum ala ma tasabbabu li fi minal khair wa nawi hada. Dalam lafaz yang lain beliau mengatakan, kalau seandainya aku menginfakkan, mengorbankan seluas ruangan ini berupa emas, aku belum mampu dikatakan membalas kebaikan mereka, dikarenakan mereka menjadi sebab bagiku berada pada kebaikan seperti ini. Faham? Tergambar antum makna ucapan Ibnu Taimiyah Nazin? Ya. Beliau ini dipenjara oleh orang-orang. Ada orang yang telah menyebabkan beliau terpenjara. Kalau kita pikir orang terpenjara itu kan menderita. Tapi kata Ibnu Taimiyah, kalau aku punya emas, seruangan ini penuh, kukasihkan kepada orang yang telah menyebabkan aku terpenjara, itu belum bisa membalas mereka terhadap kebaikan yang mereka berikan kepadaku sebagai sebabnya. Tergambar antum, faham antum syu'bah? Berarti Ibnu Taimiyah menganggap masuknya penjara tersebut yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan beliau, dianggap oleh beliau adalah kebaikan yang sangat besar, sehingga kalaupun ingin dibalas dengan cara memberikan emas seluas ruangan, itu belum bisa dianggap membalas. Difahami? Luar biasa bukan? Luar biasa. Ujian, musibah dianggap positif. Luar biasa, na'udzubillah. Ya, kalau kita seperti ini, na'udzubillah, belum tentu mungkin. Kita jangankan mau boro-boro mau ngasih emas, kalau keluar penjara tunggulah. Ya enggak? Kalau Ibnu Taimiyah tidak seperti itu. Wa kana yaqulu fi sujudihi wa huwa mahbus. Dan dulu beliau ketika sedang sujud, pada saat di penjara, Ibnu Taimiyah mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika masya Allah. Wa qala limarrah, kata Ibnu Qayyim, pernah Ibnu Taimiyah mengatakan pada kali yang lain, al-mahbus man habisa qalbahu an rabbih. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang menahan atau memenjarakan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'sur man asarrahu hawahu. Orang yang maksur, tahu antum maksur? Maksur itu tertawan, asir. Adalah orang yang asarrahu hawahu atau asarahu hawahu, orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Masya Allah. Ibnu Taimiyah menyatakan orang yang terpenjara adalah orang yang hatinya tertahan dari Allah Subhanahu wa taala, tertahan dari ibadah kepada Allah, tertahan dari mengharap kepada Allah, tertahan dari berdoa kepada Allah, tertahan dari ketaatan kepada Allah, tertahan dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang terpenjara. Sedangkan orang yang tertawan, al-ma'sur man asarahu hawa, yaitu orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Siapa yang tertawan oleh hawa nafsu, itu adalah orang yang menjadi tawanan. Walamma dakhala ilal qal'ah wa sara dakhila suwarihi nadhara ilaihi. Masya Allah ya. Kata Ibnu Qayyim, tatkala Ibnu Taimiyah masuk ke Qal'ah, masuk ke penjara Qal'ah Damaskus, penjara, dan beliau berada di dalam jeruji, dalam pagar penjara, nadhara ilaihi, lalu Ibnu Taimiyah melihat ke pagar tadi. Waqal, Ibnu Taimiyah mengatakan,
Walamma dakhala ilal qal'a wa sara dakhila suriha nadhara ilaihi. Tatkala Ibnu Taimiyah masuk ke dalam penjara tersebut dan beliau berada di bagian dalam pagar penjara, beliau melihat pagar penjara. Waqal, seraya beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Maka dibuatkan antara mereka kaum munafikin dengan kaum mukminin suatu pagar. Babun batinuhu fi rahmah. Ya. Dalamnya adalah rahmat, wa zahiruhu min kibalil azab, sedangkan zahirnya adalah azab. Ini ayat sebenarnya berkaitan dengan kaum musyrikin nanti. Ya. Kaum munafikin nanti pada hari kiamat, ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum munafikin ingin mengikuti cahaya kaum mukminin di jembatan di Sirat. Tiba-tiba mereka terhalangi oleh pagar. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa alimallahu ma ra'aitu ahadan atyab aisyan minhu. Kata Ibnu Taimiyah, ma ra'aitu ahadan atyab aisyan minhu qat. Aku tidak mengetahui ada seseorang pun yang lebih baik kehidupannya dibandingkan beliau Ibnu Taimiyah. Ma'a ma kana fihi min dhiqil aish wa khilafir rifahiyah wan na'im bal didduha. Dalam keadaan pada diri beliau terdapat kehidupan yang sempit ekonominya, dhiqil aish, sempit ekonominya, wa khilafir rifahiyah, tidak mendapatkan kemewahan, wan na'im, tidak mendapatkan kenikmatan, bal didduha, bahkan sebaliknya yang beliau rasakan. Wa ma'a ma kana fihi minal habs wat tahdid wal irhaq. Ya. Dalam kondisi beliau mendapatkan kurungan berupa di penjara, wat tahdid, ancaman-ancaman, wal irhaq, ya, penyiksaan, peletihan, wa huwa ma'a dzalika min atyabin nasi aisyan. Namun dalam kondisi seperti itu beliau termasuk orang yang paling baik kehidupannya. Wa asyrahuhum sadran, beliau adalah orang yang paling lapang dadanya. Wa aqwahum qalban, Ibnu Taimiyah adalah orang yang paling kuat hatinya. Wa asarruhum nafsan, dan yang paling bahagia jiwanya. Taluhu nadratun na'im ala wajhihi, berkilau-kilau, apa namanya, nadrah itu cahaya kenikmatan, ya, pada wajahnya, berseri-seri gitu loh, mempesona, ya, kilauan cahaya kenikmatan pada wajah beliau. Wa kunna idza ishtadda bina al-khauf wa sa'at minna adh-dhunun wa dhaqat binal ardu ataina. Masya Allah, Ibnu Taimiyah kondisinya seperti ini. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dulu kami apabila kami sangat-sangat kondisi menakutkan dan banyak buruk sangka, wa dhaqat binal ardu, sempit di bumi ini perasaan kami, ataina, kami mendatangi Ibnu Taimiyah. Fama huwa illa an narahu wa nasma' kalamahu fayadhhabu dzalika kulluhu wa yanqalibu insyirahan wa quwwatan wa yaqinan wa tuma'ninatan. Kata Imam Ibnu Qayyim, maka tidaklah yang demikian itu tatkala kami mengunjungi beliau, melainkan tatkala kami melihat dan mendengar ucapan beliau, maka yang demikian itu seluruhnya hilang, lalu berbalik menjadi kelapangan, kekuatan, keyakinan, tumakninah. Luar biasa, ini betul-betul karomah.
Kalau lagi murung, sempit, gundah gulana, galau, Ibnu Qayyim bersama kawan-kawannya datang ke Ibnu Taimiyah, ngelihat Ibnu Taimiyah, dengarkan nasihat Ibnu Taimiyah, seluruh kesedihan semuanya berbalik menjadi kebahagiaan. Yang tadi lemah menjadi kuat, yang tadi ragu menjadi yakin. Timbul tumaknina. Ya, inilah faedah ziaratu al-masyayikh, mengunjungi masyayikh, para ulama. Ya. Bisa menambah iman. Mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang soleh, bisa menguatkan iman. Fasubhanallah man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqaihi. Maka maha suci Allah, zat yang telah mempersaksikan hamba-hambanya akan surganya dia sebelum hamba tadi berjumpa dengan Allah. Wa fataha lahum abwabaha fi daril amal, dan telah membukakan pintu-pintu surga kepada hamba-hambanya di negeri amal ini, yaitu dunia. Fa'atahum min ruhiha wa nasimiha wa tibiha mastaghfaraga qawahum li talabiha wal musabaqa ilaiha. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka berupa roh, ya, berupa roh dari surga tersebut, wa nasimiha wa tibiha, berupa kewangian, bau, ya, bau dan wanginya surga tadi. Mastafraga qawahum li talabiha wal musabaqa ilaiha, sesuatu yang bisa membuat terfokus kekuatan mereka untuk mencarinya dan berlomba-lomba menggapainya. Luar biasa Ibnu Taimiyah, ya, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Berupa kenikmatan ibadah, kenikmatan iman, kenikmatan ilmu, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala rohnya surga, baunya surga, wanginya surga, sehingga tatkala sampai kepada dia membuat dia terfokuskan untuk mencarinya dan mengejarnya. Antum kalau sudah tahu, ya, kalau di sana itu ada tambang, ada simpanan duit atau emas, itu di rawa-rawa sana, antum akan berusaha payah mencarinya, ya enggak? Walaupun masuk lumpur, antum akan bahagia. Walaupun di situ antum harus berlumpur. Antum kalau gambarannya ada orang itu di semak belukar, ada air, ada ikan gabus. Siap antum berlumpur-lumpur? Ya, siap. Jangankan ikan gabus, gondang pun siap berlumpur. Ya enggak? Cuman gondang ini kan gabus. Ya enggak? Karena tahu di belakangnya tadi ada sesuatu yang indah, yang berarti. Demikianlah seorang hamba. Kalau pada jiwanya dia sudah tahu akan indahnya surga, sudah tercium oleh dia baunya surga, maka akan semakin semangat terfokuskan dia untuk mencari, mengejar surga tersebut. Selesai penukilan kalam al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kemudian beliau mengatakan wal muradu bil ilmi al-ilmul mawruth an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ummu Abdillah, yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membuat hati tenang, bisa membuat jiwa lapang, tumakninatul qalbi, lapangnya dada, adalah ilmu yang diwarisi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya Sabtu dan Ahad depan. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.